Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Kuharapkan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan harusnya tetap semangat dalam belajar matematika ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga dengan memanfaatkan trigonometri. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu aturan sinus. Nah, aturan sinus itu ciri-cirinya perbandingan antara sisi dan sinus sudut di depannya itu selalu sama. Nah, ya. Jadi misalnya kita punya segitiga sembarang. Bukan segitiga siku-siku ya. Jadi segitiga sembarang. Nah, misalnya segitiganya itu adalah segitiga ABC. Nah, jadi sisi di depan sudut A itu kita misalkan dengan A kecil ya. Sisi di depan sudut. Ya, sisi di depan sudut itu adalah sisi yang tidak kena ini sudutnya. Nah, lihat, ini kan sudut A. Sudut A itu sisi yang kena adalah sisi AC dan sisi AB. Berarti yang tidak kena itu adalah sisi di depan sudut A. Nah, lalu sisi di depan sudut B, lihat yang tidak kena sudut B. Nah, ini kan kalau sudut B yang kena itu adalah sisi AB dan sisi BC. Berarti sisi di depan sudut B itu adalah sisi AC ini, ya kan? Nah, sisi AC kita misalkan dengan B kecil. Nah, jadi untuk sisi di depan sudut C ini dimisalkan dengan C kecil. Nah, jadi bagaimana aturan sinus? Nah, jadi rumusnya itu adalah A per sin A sama dengan B per sin B itu sama dengan C per sin C. Nah, ini perbandingan antara sisi dan sinus sudut di depannya selalu sama. Nah, jadi sisi dibagi atau perbandingan dengan sinus sudut di depannya itu selalu sama. Nah, jadi ini bisa dibalik juga ya. Kalau misalnya ada yang bertanya bagaimana Bu kalau mau dibalik, ini bisa, tapi harus dibalik semua. Contoh, jadi bisa sin A per A kecil sama dengan sin B per B sama dengan sin C per C. Nah, itu sama saja hasilnya, intinya itu adalah perbandingan ya. Oke, agar kalian lebih paham kita ke contoh soal. Nah, tentukan panjang AB pada gambar di samping. Nah, di sini kita punya segitiga sembarang, diketahui di sini sudut B 30 derajat, sudut C 45 derajat, dan kita punya satu sisi yang diketahui, yaitu sisi AC 8 cm. Nah, sisi AC, untuk menjawab soal ini, identifikasi dulu, ini sisi AC adalah sisi di depan sudut apa? Sisi di depan sudut B. Ya, berarti yang menjadi perbandingan nanti 8 per sin 30 ya. Nah, oke, kita jawab. Nah, kita dengan menggunakan aturan sinus diperoleh AC per sin B sama dengan AB per sin C. Oke, AC ini ya, AC per sin B. Nah, ini sudut B kan sisi di hadapannya itu adalah sisi AC ya. Sudut B, sisi di hadapannya itu adalah sisi AC. Jadi AC per sin B sama dengan AB. Nah, AB kan yang ditanyakan. AB, sudut di depannya sisi AB itu adalah sudut C ya. 45 derajat, sisi di depannya ini adalah sisi AB. Nah, kalau ada yang bertanya, Bu, kenapa cuma 2? Kenapa kita tidak pakai 3 seperti di rumus? Ya tidak usah ya, karena ini kan kita pertanyaannya di soal itu hanya mencari panjang AB. Dan panjang AB bisa kita dapatkan hanya dengan dua bentuk kesamaan seperti ini ya. Berarti ini saja yang kita gunakan. Oke, AC-nya kan tadi 8. Jadi 8 per sin 30 derajat sama dengan AB per sin 45 derajat. Nah, ini nilainya ketika berdasarkan di gambar. Nah, langsung masukkan saja nilai ganti sin 30 derajat berapa, sin 45 derajat berapa. Nah, jadi didapatkan 8 per sin 30 itu 1/2 sama dengan AB per sin 45 derajat 1/2 akar 2. Nah, kalau dapat soal seperti ini, di sebelah kiri berbentuk pecahan, sebelah kanan juga berbentuk pecahan, dikali silang ya, dikali silang. Jadi 8 dikali dengan 1/2 akar 2, AB di sini dikali dengan 1/2 ya, yang atas dikali dengan yang bawah. Nah, 1/2 kali AB itu adalah
Oh ya, di 8 kali 1/2 berarti 8 ini ya, Ibu bentuk seperti ini. 8 dikali 1/2 itu sama dengan 1/2 dikali AB. Nah, kalau dicoret di sebelah kiri, di ruas kiri dicoret 1/2-nya, di sebelah kanan dicoret juga 1/2-nya karena bernilai 1, berarti yang tersisa AB sama dengan 8/2 ya. Nah, jadi sudah diketahui panjang AB sama dengan 8/2 cm. Nah, jadi kita bisa mencari panjang salah satu sisi dengan menggunakan aturan sinus. Ya, intinya aturan sinus itu sisi dan sinus sudut di depannya itu selalu sama. Berarti kalian harus bisa mengidentifikasi yang mana sisi di depan sudut, ya. Lalu dilakukan perbandingan dan nanti hasilnya itu selalu sama. Oke, kita ke aturan kosinus. Nah, untuk aturan kosinus itu ciri-cirinya kita menggunakan aturan kosinus ketika ada dua sisi yang mengapit sebuah sudut. Nah, dua sisinya diketahui dan satu sudutnya diketahui. Nah, jadi ini sama ya. Ketika kita mempunyai segitiga sembarang, nah, jadi sisi di depan sudut A itu A kecil, sisi di depan sudut B kecil, sisi di depan sudut C kecil. Nah, jadi jika misalnya kita ingin mencari panjang sisi A. Nah, jadi rumusnya itu adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Nah, jangan pusing dulu, ini terlihat panjang namun sebenarnya mudah untuk dihafal. Nah, ini kan A, panjang sisi A, ini ya A kuadrat. Nah, kalian ini ketika ini yang ditanyakan, kita bisa menggunakan sisi ini, sisi B dan sisi C. Nah, sisi B dan sisi C itu yang diapit oleh sudut ini ya, sudut A. Berarti B, C, A. Berarti ini. Dua sisi dan satu sudut yang diapit. Oke, berarti untuk mencari untuk mencari sisi A, rumusnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Ya, begitu juga ketika kita ingin mencari sisi B, berarti rumusnya adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. Nah, jadi untuk B kuadrat, nah ini ya, kalau ketika ini ditanyakan berarti rumusnya adalah A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2AC dikurang 2AC dikali cos B. Nah, ini AC cos B. Oke. Untuk kalau kita ditanyakan C kuadrat, C, sisi C-nya berarti rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Ini ya cos C di sini ya, cos C. Oke. Sekarang kita ke contoh soal. Diketahui segitiga ABC sembarang jika diketahui AB sama dengan 10, BC 20, dan besar sudut ABC sama dengan 60 derajat, tentukan panjang sisi AC. Nah, kalau dapat soal seperti ini, kalian gambar dulu segitiganya biar lebih mudah digunakan rumusnya. Jadi gambarnya seperti ini. Kan di sini segitiga ABC. AB-nya panjangnya 10 cm, BC panjangnya 20 dan besar sudut ABC 60 derajat. Nah, jadi kalau dapat bentuk soal seperti ini, sudut ABC berarti yang 60 derajat itu berada di sudut B ya, yang di tengah. Jadi ABC. Nah, berarti 60 derajat itu milik B. Nah, kalau misalnya di sini misalnya ACB, misalnya itu ACB berarti sudutnya di C. Nah, karena ini ABC berarti sudutnya di B. Nah, kalian sudah bisa lihat kan ada dua sisi dan satu sudut. Nah, yang ditanyakan tentukan panjang sisi AC. Nah, berarti rumusnya apa? AC kuadrat sama dengan 10 kuadrat, ini dikuadratkan, ditambah ini dikuadratkan, dikurang 2 kali ini AB dikali BC cos 60 derajat ya. Nah, jadi bentuknya AC kuadrat sama dengan 10 kuadrat tambah 20 kuadrat dikurang 2 kali 10 kali 20 cos 60 derajat.
Jadi AC kuadrat, ini yang mau dicari, jadinya AC kuadrat sama dengan 10 kuadrat 100, 20 kuadrat itu 400, 2 kali 10, 20, 20 kali 20 itu 400, cos 60 nilainya 1/2. Nah, jadi untuk nilai trigonometri sudut istimewa harus kalian hafalkan ya. Jadi AC kuadrat sama dengan 100 tambah 400, 500, 400 dikali 1/2 itu 200. Jadi AC kuadrat sama dengan 300. Nah, ketika ingin menghilangkan kuadratnya, berarti di ruas kanan harus diakarkan. Jadi AC sama dengan akar 300. Nah, akar 300 kalau diubah bentuknya menjadi 100 akar 3. Nah, akar 100 itu kan adalah 10. Jadi AC sama dengan 10 akar 3. Kita sudah dapatkan. Jadi panjang AC sama dengan 10 akar 3 cm. Udah kan? Nah, jadi jangan kaget langsung lihat rumusnya, tapi sebenarnya ini gak mudah untuk diingat. Ada 2 sisi dan sudut yang diapit. Oke? Kita lanjut ke luas segitiga. Nah, sebelumnya kan kalian pasti sudah menghafal untuk rumus luas segitiga, yaitu 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, itu ketika itu bisa digunakan ketika di segitiga itu kita tahu tingginya berapa. Nah, bagaimana kalau kita tidak tahu berapa tinggi segitiga itu? Misalnya, ada segitiga sembarang, ya, kita tidak tahu tingginya berapa. Nah, berarti ada cara lain untuk mencari luas segitiganya. Yang pertama, jika diketahui 3 sisinya. Nah, jadi yang diketahui itu adalah 3 sisi segitiga. Nah, jadi rumusnya itu adalah akar S dikali S kurang A dikali S kurang B dikali S kurang C. Nah, apa itu S? S itu adalah 1/2 dikali A tambah B tambah C. A tambah B tambah C itu kan adalah keliling. Jadi S itu sama dengan 1/2 dari keliling. Nah, misalnya di sini 4, di sini 5, di sini 7. Berarti dijumlah semua dulu sisi-sisinya lalu dibagi 2, berarti itu adalah nilai S-nya ya. Karena S itu adalah 1/2 dari keliling. Nah, cara yang kedua, jika diketahui 2 sisi dan 1 sudutnya, maka rumusnya adalah luas sama dengan 1/2 dikali AB sin C. Nah, ini kita menggunakan trigonometri untuk mencari luas segitiga. Atau bisa juga 1/2 dikali AC sin B. Nah, misalnya AC sin B. Nah, AC sin B berarti ini sama ya, 2 sisi dan 1 sudut yang diapit. Ya, 2 sisi dan 1 sudut yang diapit. Atau bisa juga 1/2 BC sin A, 1/2 BC sin A. Ya, jadi 2 sisi dan 1 sudut yang diapit. Oke, agar lebih jelas kita ke contoh soal. Nah, tentukan luas segitiga berikut. Nah, di sini ada segitiga sebarang ABC, segitiga ABC yang diketahui panjang AB-nya 8, panjang AC-nya 12. Nah, itu diapit oleh sudut A 45 derajat. Nah, yang ditanyakan luas segitiganya. Nah, jadi bagaimana untuk mencari rumusnya berdasarkan ini? Nah, jadi luas segitiga itu adalah 1/2 AB dikali AC sin A, ya. Nah, di sini kan 2 sisi dan 1 sudut yang diapit. Berarti 1/2 dikali AB dikali AC kali sin A. Kalau ada yang bertanya, Bu, kenapa berubah rumusnya? Ini rumusnya tidak berubah ya, hanya simbolnya saja yang berubah. Intinya untuk rumus luas segitiga itu adalah kita mengidentifikasi dua sisi yang diapit oleh satu sudut. Satu sudut yang diapit oleh 2 sisi ya. Ini kan ada sisi AB, sisi AC. Nah, sudut yang di tengahnya itu adalah sudut A. Berarti rumusnya menjadi 1/2 dikali AB dikali AC dikali sin A. Nah, dari sini AB-nya 8, AC-nya 12. Berarti luas sama dengan 1/2 dikali 8 dikali 12. Sudut A-nya tadi kan 45 derajat. Jadi sin 45 derajat. Nah, 1/2 kali 8 itu kan 4.
Jadi 4 dikali 12, sin 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2. Nah, jadi 12 kali 1/2 itu 6. Jadi 4 kali 6, 4 kali 6, 24. Jadi 24 akar 2. Jadi sudah didapatkan luas segitiga ABC adalah 24 akar 2 cm. Nah, gimana? Mudah kan? Nah, jadi kita bisa menggunakan trigonometri untuk mencari luas segitiga. Jadi ini rumusnya. Namun, jika segitiga sembarang itu diketahui hanya sisi-sisinya, ketiga sisinya diketahui, maka rumusnya adalah akar S dikali S kurang A dikali S kurang B dikali S kurang C. Dengan S itu adalah 1/2 dari keliling segitiga tersebut. Oke? Nah, jadi kalau misalnya ada yang belum dipahami, kembalikan dulu videonya, coba dengarkan kembali penjelasan Ibu. Kalau belum paham juga silahkan chat Ibu via WhatsApp. Oke. Untuk materi hari ini sampai di sini dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.